Oke, bisa saya mulai ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat pagi ya semuanya anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sampai pada hari ini. Amin. Bisa beraktivitas meskipun kita dibatasi oleh jarak dan waktu. Terus sebelum saya memulai untuk masuk kepada materi pada pagi hari ini, saya akan mereview hasil ujian, kuis kemarin ya, yang mengenai Iya, Pak. animasi. Untuk materi animasi sekarang kita sudah masuk pada, sebenarnya kalau secara kurikulum masuk ke animasi 3 dimensi. Cuma karena kondisinya seperti ini, jadi praktikumnya kita ya terkendala, PSG-nya kita kendala. Yang bisa kita lakukan ya melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Tapi tidak masalah ya. Yang penting kita bisa tetap beraktivitas. Oke, saya share dulu untuk kelihatan di sana, Mbak, Mas? Kelihatan. Oke, saya review dulu hasil nilai yang kemarin kalian kerjakan. Dari 28 siswa yang masuk, ini 28 itu maksudnya ada yang siswa mengerjakan 2 kali ya. Untuk nilai terendah itu 15. Nilai tertingginya 90. Rata-ratanya 68,57. Nanti akan saya bahas satu-satu untuk soalnya. Yang salah apa, yang benar apa. Oke. Untuk nilai yang tertinggi itu ada di pegang Diki, Enggi, Dea, Sahrul, sepertinya kerja kelompok ini. Kemudian Pandro 70, Rojan 40, Ayu Agung 55, Dewa 75. Untuk yang nilainya kemarin di bawah 75, enggak usah khawatir. Nanti akan saya beri tugas tambahan ya untuk menambahkan poinnya itu agar minimal menjadi 25. Ini apa itu? Iya. Oke, terus saya masuk ke materi yang kemarin. Saya bahas satu persatu dulu. Oke, soal yang pertama dalam 3ds Max. 3ds Max itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Jadi kalau di semester 1 dulu kita belajar Max itu untuk animasi 2 dimensi. Nah, 3ds Max ini adalah buatan dari perusahaan software bernama Autodesk. Masih satu keluarga dengan AutoCAD, kemudian Revit, dan Inventor. Barangkali kalian pernah dengar. Di aplikasi komputer sekolah. Kalau di sekolah biasanya kita pakai Blender. Bukan Blender untuk itu loh ya, bikin jus itu loh ya. Blender di sini adalah nama aplikasi. Tapi untuk materi yang saya sampaikan ini teorinya saya menggunakan 3ds Max. Oke, saya bahas soal nomor 1, 3ds Max untuk menghasilkan bentuk tabung. Itu kita pakai yang namanya apa? Box, torus, sphere, cylinder. Kalian mungkin belum pernah tahu ya ini ya, karena memang belum saya jelaskan. Belum paham. Oke, tapi intinya begini, untuk mengerjakan soal ini yang diperlukan adalah kemampuan kita dalam mengerti bahasa Inggris.
Sekarang saya tanya, bahasa Inggrisnya tabung itu apa? Ada yang tahu? Tabung. Tabung. Silinder. Nah, Silinder. bahasa Inggrisnya tabung itu bisa tube, bisa silinder. Jadi jawabannya adalah Silinder. silinder. Kalau box itu artinya adalah Kotak. atau kotak. Kotak. Kalau torus, Terus apa tuh? Bundar. torus itu mirip seperti cincin atau donat. Ya, yang tengahnya bolong melingkar tapi tengah-tengahnya bolong. Itu torus. Kalau sepir itu bentuknya seperti bola. Sepir. Seperti bola. Ya, Enggak bolong. enggak, bulat seperti pentol, seperti bola, itu sepir. Kalau tipot itu berasal dari kata ti. Ti itu apa? Teh. Teh poci. Maksudnya teh poci di sini adalah ceret. Jadi ini bentuk ceret, tipot itu silinder itu untuk tabung, sepir untuk bola, torus itu untuk donat atau cincin, kalau box itu untuk kotak. Jadi jawabannya adalah silinder. Silinder. Oke, soal yang kedua, bagian dari yang ditandai titik-titik, kemungkinan kalian akan menjawab poin, karena titik itu bahasa Inggrisnya poin. Tapi yang benar adalah vertex. Jadi di animasi 3 dimensi itu ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah vertex, kemudian ada yang namanya edge. Edge itu bahasa Inggrisnya apa? Rusuk. Jadi garis-garis ini namanya edge kalau di bahasa animasi itu. Kalau vertex itu titik-titik sudutnya. Bacaan ada. Nah, yang bagian sisinya itu namanya face. Kalau Ya. wajahku ta. Jadi jawaban untuk ini adalah vertex. Kemudian Tugas. animasi 3 dimensi memiliki tinggi, Aku nggak sih? lebar, dan kedalaman. Kalau kedalaman bahasa Inggrisnya apa? Deep. Betul. Kalau height itu ketinggian, width itu lebar, weight itu apa? Tinggi. Weight berat, Panjang. Tinggi. berat badan atau berat. Oh iya, berat badan. Iya. Jadi jawabannya adalah deep, kedalaman. Kemudian di bawah ini yang bukan tergolong animasi 3 dimensi. Maya. Apa jawabannya? Maya. Maya. Maya itu Sismek. nama aplikasinya termasuk. 3ds Max itu termasuk, Sismek. Maya termasuk, Swiss. Blender termasuk. Jawabannya adalah Flash sama Swiss. Bisa ini, bisa ini. Ada dua, Jawabannya ada Pak. 2. Ya. Kemudian letak perbedaan silinder dan tube. Nah, ini bedanya. Kalau silinder itu semua lapisannya tertutup. Jadi tabung, tapi semua lapisannya tertutup, tidak bolong sama sekali. Kalau tube, Oh, atas sama bawahnya nggak ya. bolong. Kalau tube itu bolong tengahnya. Ada rongganya. Sebentar ini ada yang masuk juga. Pipa. Donat. Nah, seperti pipa, betul. Kalau tube itu memang artinya tabung, tapi tabung yang berongga bagian tengahnya. Oh iya. Jadi jawabannya tube Memiliki itu ruang kosong. kosong bagian tengahnya. Kalau silinder tertutup semua. Lanjut. Dalam 3ds Max dapat menghasilkan bentuk bola. Apa tadi? Spir. Sepir. Betul. Saya lanjutkan. Dalam 3ds Max untuk menampilkan 4 viewport. Jadi viewport itu adalah tampilan layar, Mas. Jadi kalau kayak di Adobe Premiere itu ada 4 bagian layar. Layar dipecah jadi 4. Nah, tiap-tiap layar itu namanya viewport, tampilannya, sudut penampilannya. Jadi nanti ada tampak dari atas, ada tampak dari samping, ada tampak dari depan, dan juga secara perspektif. Jadi jawabannya yang salah adalah bottom. Karena nggak mungkin lihat Bawah. objek dari bawah. Tampaknya pasti dari atas, samping, kemudian secara perspektif. Kalau yang bawah itu bukan. Saya lanjutkan untuk yang selanjutnya ini. Tools yang digunakan untuk menyeleksi objek dan memindahkan ke area tertentu. Di situ ada 3
tools, select object, select dan rotate, dan select move. Sama-sama untuk memindah, tapi ada perbedaan. Yang pertama, kalau select object itu hanya nyeleksi saja. Kalau select dan rotate berarti diseleksi kemudian diputar. Putar. Kemudian kalau select and move berarti diseleksi kemudian Pindahkan. dipindah. Berarti jawabannya adalah select and And move. move. Kemudian kalau undo itu untuk kembali ke Kembalikan. tahapan Ke sebelumnya, masa lalu. masa lalu. Kalau redo, masa depan, setelahnya Masa ya. depan. Di situ ada nanti menu mirror. Kalau mirror itu artinya ada apa? Ngaca. Kaca atau pencerminan. Jadi sama seperti kalau kita bikin gambar gapura itu ya, samping kanan, samping kiri biar sama, kita menggunakan Kembar. mirror. Kalau scale object itu untuk memperbesar dan memperkecil. Betul. Jadi Oh ya. dibesarkan, dikecilkan itu pakai scale object. Nah, quick render ini digunakan untuk merender. Ngerender itu semacam kayak agar bisa dieksekusi, bisa dibuka, itu kita harus merender. Ini Sama aplikasi seperti apa, kalau di Pak? film. Kenapa? Aplikasi apa ini? Ini 3ds Max. Oh, ya. Berat, tapi berat ini aplikasinya. Kalau kita pakai, ya bisa, tapi lemot sekali kalau untuk render. Saya lanjutkan. Untuk soal selanjutnya, bagian yang diarsir berwarna kuning ini dinamakan dengan Face. face, betul. Face. Jawabannya adalah face. Kemudian nomor selanjutnya, untuk menghasilkan bentuk tumpeng atau kerucut. Jawabannya apa? Kon, ya. Pernah dengar kunilo? Kunilo itu bentuknya apa? Cornetto. Ya, kunilo maksudnya nama produknya kunilo. Itu bentuknya Pak. kerucut. Es krim. Es krim. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini, gambar bangun apakah yang tidak ada dari pilihannya itu? Yang tidak ada apa? Ada yang bisa jawab? Ada semua, Pak. Ada yang tidak ada itu. Box. Saya bahas satu-satu ya. Ini apa? Kun. Yang ini? Kun. Spear. Ini? Ini Nggak tahu. semacam bintang ya, star. Kemudian ini teapot. Teapot. Ini piramid. Piramid. Box. Ini tadi apa? Tube. Tube. Silinder. Ini namanya Donat. bukan. Ini namanya torus. Oh ya Allah. Jadi donat Iya. itu hanya apa ya? Jembatan saja. Aku jawab don. Aku jawab box. Jawabannya adalah donat yang bukan. Ini namanya torus kalau di animasi. Dengan panganan. Iya. Oke, saya lanjutkan. Luwe. Berapa jumlah face dari bangun tersebut? Ada berapa? 5. 5. Yakin? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hanya 5. Oke, dalam animasi sumbu, dalam animasi 3D, sumbu yang merepresentasikan ketinggian itu sumbu apa yang arah panahnya di atas? Y. Sumbu X. Ya oke. Yang ke atas X, yang ke kanan Y. yang mendatar Y, yang menyamping Z. Jadi jawabannya adalah X. Tuh. Jenis pandangan atau viewport yang melihat benda Apa dari ini? sisi atas. Sisi atas, apa berarti? Bahasa Inggrisnya atas? Top. Top. Top itu atas, front, Cik, kaitan hati. Depan. left, Depan. samping, Depan. Cik, tak WA nih. Left samping. perspektif. Depan. Kalau perspektif itu Perspektif. sudut pandang. Sudut Kalau pandang. bottom itu bawah. Bawah. Karena kata kunci ini jenisnya di sisi atas, maka jawabannya adalah top. Kam bekam. Kiri bawah. Dia gak iso krungu. Halo, wes. letak perbedaan box sama comfort box itu apa? Tes. Kalau box itu bentuknya lancip, jadi lurus semua ya.
Sedangkan Ya. kalau Converbox itu seperti kayak logonya Indosiar, agak Melengkung. agak melengkung, betul. Jadi Oh, jadi bedanya itu, kalau box itu lurus, kalau Converbox itu agak melengkung. Jadi jawabannya adalah yang ini. C. Oke, yang ini gambar apa? Tripod. Tripod, betul. Selanjutnya, dalam pemodelan 3 dimensi ini, biru dinamakan? EJ. Oke, EJ. betul. Paling kalian terjebak line, karena kan mikirnya garis kan. Garis. Tapi jawabannya adalah EJ. Kan baca. Ah, ya betul. Untuk menyeleksi objek dan kemudian memutarnya. Rotate. Select dan Select rotate. rotate. Betul. Kemudian soal apa ini? Untuk memperbesar dan memperkecil. Scale object. Scale objek. Kemudian soal yang terakhir, untuk menghasilkan bentuk donat dan cincin, torus, Tor, ya kita coba kirim. 100. plus, Kalau salah berarti ada jawaban kuncinya yang mungkin Error. salah. Oh ya, ada kunci yang salah. Oh. Nilainya 95. yang 5. Ini saya bonusi 5 poin semua nanti. Alhamdulillah ya Allah. Yang kemarin dapat 70 jadi 75. Oke ya. Mantap. Itu untuk pembahasan Siap. materi animasi kemarin. Sekarang saya masuk pada tugas pada hari ini, Aduh. yaitu, oh ya, sekali lagi mohon maaf anak-anak, kemarin itu harusnya ada materi tentang PKK. Saya baru tahu kalau materi itu saya yang isi. Karena selalu saya PKK itu masuk di Buninit. Jadi, untuk materi PKK saya include-kan di pertemuan pada pagi hari ini ya. Oke, jadi nanti tugasnya ada 2. Yang pertama kalian bikin sebuah perencanaan usaha. Apa itu? Perencanaan usaha gini. Jadi seolah-olah kalian itu tak kasih modal 20 juta. Ya, dari Berjualan. 20 juta Kayak itu buat proposal gitu, tak Pak? ya semacam Jualan, woi. bina usaha di bidang multimedia. Kira-kira dari 20 juta itu bisa tadi usaha apa. Tapi nanti kamu harus jelaskan, kamu harus nanti punya nama perusahaannya, bidang usahanya apa, produknya apa, misinya apa. Adidah. Itu nanti kamu jelaskan. Jual sampel, Pak. Nah, nanti saya buat jangan sampel. Karena hubungannya dengan multimedia. Aku jualan sampel. Kecuali gini, bikin semacam kayak kaos distro. Misalnya pakai Corel, nah itu enggak apa-apa, masih ada hubungannya. Kalau sampel enggak ada hubungannya, menurut saya. Oh, enggak ada, Pak. Ya, jadi nanti soalnya akan saya share di grup apa saja yang harus dikerjakan. Untuk yang pertama tadi bikin perencanaan usaha. Ya, kamu bikin perusahaan namanya terserah. Bisa misalkan Alif Jaya Sport misalkan. Widih. Bisa. Atau Saya joki Mobile Legends. Wahyu Wedding Organizer. Atau misalkan Seva jualan ini apa? Nyambe online. Misalkan, itu contoh saja. Jadi kalian buat nama perusahaannya yang sebaik mungkin, terus nanti kamu harus bikin logo ya. Bikin logo, nah logonya nanti kamu jelaskan makna logomu tadi apa. Deadline hari ini, tak Pak? Saya Jangan beri lah, Pak. waktu 2 Terakhir hari. kapan, Pak? Saya kasih waktu 2 hari Nah, sampai Sabtu siap. besok. Ya. Terus nanti materi desain grafis juga sama tentang logo. Itu kalian cari logo-logo perusahaan terkenal. Ya, misalkan kamu cari logonya McD gitu ya. Jelaskan kenapa McD itu lambangnya M. Makna huruf M itu apa? Kenapa dia pakai warna kuning? Sejarahnya dulu Menandakan ayamnya kuning. kenapa kok pakai logo itu pakai maskot bentuknya seperti badut? Kenapa? Itu kamu cari. Itu misalkan ya.
Untuk Hmm. untuk logonya itu harus sesuai dengan nama depan kalian. Contoh misalkan kalau Muhammad Alif Darmawan, berarti Alif nanti cari logo yang nama perusahaannya Punya M. A. Misalkan M. McD, misalkan apalagi Mitsubishi. Kalau misalkan Rozan, Ahmad Rozan, A itu apa? A. Apple AW. misalkan. Kalau Alifnya Salsabila, A itu apa? Misalkan Diki, D, mungkin Del. Donat. Dunkin Donat. Cari seperti itu ya. Ya. R gak ono. R ada banyak. Mana? Rainbow ada. Ada Robinson, Ramayana. Oh iya Ramayana wis. Ya, Gampang. cari. Tapi nanti gitu ya dijelaskan makna filosofi dari logo tersebut, terus kenapa memilih logo itu, warnanya, pemilihan warnanya, kemudian sejarahnya seperti apa, bentuk lekuannya itu maknanya apa, itu harus dijelaskan. Tulis ya, Pak. Ditulis di buku, nanti ada yang harus diketik dan ada yang harus difoto. Jadi nanti untuk gambar itu kalian foto di Google Form yang saya berikan nanti. Ya, dikerjakannya di kertas. Kalau logo gambar di kertas, terus difoto, diupload di Google Form yang nanti saya sediakan. Itu ya, paham? Ya, paham. Saya rasa cuma sedikit kok tugasnya, nggak ngerjakan soal lagi, cuma mengerjakan satu perencanaan usaha. Kemudian yang kedua mencari sejarah tentang logo. Itu saja. Terus jangan lupa nanti menguploadnya di Google Form yang saya sediakan. Terakhir, jangan lupa mengisi absensi online yang sudah saya sertakan di link tersebut. Wajib, karena kemarin ada yang nggak ngisi. Sudah mengerjakan tapi nggak ngisi, berarti nggak saya anggap masuk. Gitu ya. Waduh. Iya. Parah. Itu bagian dari tugas ya. Satu, membuat perencanaan, kemudian mencari Bagian dari yang imam. terakhir, absensi. Oke, ada yang ditanyakan seputar tugas pada pagi hari ini? Tidak. Enggak kayak, Pak. Tidak ada ya. Kalau nanti Magangku selesainya kapan, Pak? magangnya, wis magangnya nggak usah dipikir lagi. Yang penting kalian Pengen itu, aku buyar, Pak. iya, wis tak urusin kabeh. Ya, untuk magang nanti saya urus semua nanti. Wis, gitu aja. Nanggung. Saya rasa itu anak-anak ya untuk penjelasan saya. Dan aku. Ini ada chat yang masuk, saya baca dulu. Apa ini? Iso kiri bawah. Halo, guys. Tuh. Halo, guys. Halo guys. Oke ya. Saya rasa itu saya cukup sampai sekian. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan. Ya, tetap di rumah saja. Jangan lupa, tapi tetap belajar. Siap ya? Mancing nggak apa-apa. Kenapa? Siap. Mancing, Pak. Mancing. Mancing apa? Mancing masalah. Mancing Guys, nyambe. aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Betul.